Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa. Tetap sukacita ya. Pagi ini kita akan beribadah bersama saya Bu Santi, ada Bu Diana, halo, dan Kak Viu. halo. Meskipun masih online, tapi kita tetap percaya Tuhan Yesus menyertai kita. Jangan lupa ya adik-adik, siapkan kidung pujian, Alkitab, dan persembahannya ya. Mari kita awali ibadah pagi ini dengan menyanyikan Kidung Ria nomor 11, Datang ke Hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Mari adik-adik, sebelum ibadah dimulai, mari kita berdoa dahulu. Lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sertai kami pagi ini dalam keadaan sehat. Pagi ini kami akan melakukan ibadah bersama adik-adik Tuhan. Kiranya Tuhan sertai dari awal hingga akhir. Kami akan memuji, memuliakan nama-Mu, dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai juru selamat kami yang sejati. Haleluya, amin. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan lagu pujian, kita kerja sama-sama. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Halo, selamat pagi adik-adik. Tiba saatnya kita pada pagi ini akan mempelajari firman Tuhan. Namun sebelum itu adik-adik apakah sudah siap dengan Alkitabnya masing-masing? Nah, kita akan belajar firman Tuhan pada pagi ini dari kitab Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 14. Ayo dibuka Alkitabnya, kitab Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 14. Namun sebelum kita belajar adik-adik, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita ambil sikap doa yang baik, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur di hadapan-Mu, hadirat-Mu ya Bapa. Kalau pada pagi yang indah ini Tuhan, penyertaan-Mu senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan kami. Tuhan telah membimbing ibadah kami hingga pada saat ini ya Bapa. Kami akan belajar tentang firman-Mu. Ya Bapa, urapi kami, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu mengerti
apa yang Engkau firmankan lewat pelayan kami. Berkati juga pelayan kami yang akan menyampaikan ya Bapa, agar kami mampu mengerti akan kehendak-Mu. Inilah kami ya Bapa, di dalam Yesus Kristus kami sudah siap belajar tentang firman-Mu. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita akan baca kitab Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 9. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Siltil, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan alam semesta. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahmu sendiri. Nah, adik-adik, sampai di sini bacaan kita pada pagi hari ini. Semoga firman ini akan semakin membuat kita semakin meneladani Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca tentang firman Tuhan dengan judul perikopnya, ajakan untuk membangun kembali bait suci. Loh, adik-adik, ada apa ya? Kenapa orang-orang diajak untuk membangun kembali bait suci, adik-adik ya? Ada sesuatu kali ya. Nah, adik-adik kita akan pelajari ya. Tadi dikatakan di situ kalau pada saat itu ya, sebelum-sebelumnya itu adik-adik itu bangsa Yehuda itu dikalahkan oleh bangsa Babel, yaitu rajanya bernama Nebukadnezar. Nah, pada saat bangsa Yehuda itu dikalahkan oleh Raja Nebukadnezar, bait suci yang kita kenal sekarang itu adik-adik namanya gereja, itu diruntuhkan oleh Nebukadnezar dengan tentara-tentaranya, dihancurkan. Nah, terus masyarakatnya, orang-orang bangsa Yahudi itu adik-adik dikemanakan? Dibuang ke Babel, dibawa sama Raja Nebukadnezar ke negaranya.
Makanya pada saat itu ada kejadian namanya pembuangan ke Babel. Nah, setelah sekian lama penderitaannya orang Yehuda itu dibawa kekuasaan Nebukadnezar, adik-adik. Akhirnya muncul seorang pahlawan, yaitu seorang raja dari Persia. Nah, raja dari Persia itu melawan bangsa Babel. Dan apa yang terjadi? Bangsa Babel kalah, adik-adik. Dikalahkan sama bangsa Persia. Pada saat itu yang memerintah di kerajaan Persia itu, adik-adik, bernama Raja Kores. Nah, adik-adik, pada saat Raja Kores memerintah di Persia dan sudah mengambil alih bangsa Babel, Tuhan memakai Raja Kores ini untuk mengembalikan bangsa Yehuda ke negaranya. Lah, ada istilahnya, adik-adik. Jadi bangsa Yehuda itu kemana dong? Pulkam. Iya, pulkam adik-adik ya. Nah, ketika mereka sudah pulang kembali ke rumahnya atau ke Yerusalem, kampungnya orang Yehuda di mana? Lah, iya di Yerusalem. Iya, pulang ke negaranya yaitu Yerusalem. Memang mereka disambut, tapi mereka masih melakukan pekerjaan pribadi dirinya sendiri-sendiri, adik-adik. Belum sempat untuk memikirkan yang lain. Nah, jadi rumah Tuhan, bait suci atau gereja itu belum diurus sama sekali. Tuhan akhirnya sedih, adik-adik, melihat hal itu. Kasihan ya. Nah, muncullah seorang tokoh pada zaman Darius, seorang tokoh, seorang nabi yang dipakai Tuhan untuk mengajak bangsa, masyarakat. Masyarakat siapa tadi? Lah, masyarakat Yehuda membangun kembali bait suci yang sudah diruntuhkan oleh siapa? Oleh Raja Nebukadnezar. Nah, adik-adik, waktu diruntuhkan itu, adik-adik, nah gerejanya seperti ini ya. Aduh, hancur. Kita tidak tahu pintunya kemana, jendelanya di mana. Yuk, hancur sekali adik-adik ya. Hancur berkeping-keping. Waduh, tinggal temboknya aja yang kelihatan ya. Nah, tapi pada zaman Darius, Tuhan memakai seorang nabi. Nabi siapa tadi adik-adik? Lah, Nabi Hagai. Nah, ganteng ya. Kumisnya, Bu, waduh breoknya. Pak Hagai ini ternyata gagah perkasa. Makanya Tuhan memakai dia untuk menyampaikan semua keinginan Tuhan kepada bangsa Yehuda. Untuk apa, adik-adik? Untuk membangun kembali bait suci yang telah dirobohkan oleh Nebukadnezar, oleh Raja Babel. Nah, adik-adik, maka pada saat Nabi Hagai memohon kepada masyarakat, kepada orang-orang bangsa Yehuda untuk membangun kembali bait suci atau gereja yang sudah runtuh tadi itu, mereka bersungut-sungut, adik-adik. Wah, kita aja, rumah kita aja belum jadi. Itu kan milik semua. Loh, kita sendiri mau tinggal di mana dong? Kita rumah kita aja belum ditapati. Nah, adik-adik, akhirnya Tuhan memberi sesuatu untuk membuat mereka supaya dia mau bekerja sama dengan Hagai dan Raja Darius untuk membangun kembali gereja yang sudah runtuh.
dengan cara kalau kamu melakukan sesuatu tanpa persetujuan, tanpa berkat, tanpa anugerah dari saya, semua sia-sia. Saya kan meminta kamu untuk membangun kembali gereja. Nah, setelah membangun gereja, apapun yang kamu lakukan akan saya berkati kamu. Nah, akhirnya mereka setuju membangun kembali gereja yang sudah rubuh. Nah, lihat adik-adik. Nah, karena mereka gotong royong, mereka kerjasama, akhirnya gereja yang tadinya rubuh seperti ini adik-adik, ya, kembali mereka bangun bersama-sama menjadi gereja yang indah. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan kali ini. Tuhan menghendaki kita untuk senantiasa mengingat akan setiap kebaikan, melakukan kebaikan terlebih dahulu, mendahulukan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, apa contohnya? Pada saat kita bangun pagi adik-adik, usahakan kita mengucap syukur dulu dengan cara berdoa supaya sepanjang hari yang kita lewati pada hari itu kita diberkati Tuhan. Demikian firman Tuhan dan renungan kita pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, adik-adik, untuk merespon firman yang telah kita pelajari bersama-sama pada pagi yang indah ini, dan untuk mengiringi persembahan kita yang kita sudah siapkan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ria nomor 16, Ku Masuki Gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia penghiburku. Dia penghiburku, oh Dia penghiburku, ku bersuka sebab Dia penghiburku. Dia penghiburku, oh Dia penghiburku, ku bersuka sebab Dia penghiburku. Adik-adik, mari kita ambil sikap duduk yang baik. Kita serahkan seluruh hidup kita dengan memohon berkat Tuhan dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur di hadapan-Mu ya Bapa, menandai segala kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami menyadari ya Tuhan bahwa betapa kami selalu berbuat dosa, membuat kesalahan di hadapan-Mu. Olehnya itu dengan rendah hati ya Bapa, kami datang memohon ampun atas segala kelemahan kami, atas segala salah dan dosa yang kami perbuat, agar kiranya kami layak dan pantas menaikkan doa syafaat kami pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu yang telah kami pelajari bersama. Kiranya firman-Mu itu akan menjadi teladan di dalam hidup kami untuk mendekatkan diri kepada-Mu di dalam setiap langkah hidup kami. Kami juga mengucap syukur untuk persembahan yang telah kami berikan. Walaupun nilainya sedikit, tapi kami percaya oleh berkat-Mu yang melimpah, Engkau memberkati persembahan yang telah kami berikan ini ya Tuhan, agar menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, dan berkati tangan-tangan yang mengelolanya Tuhan. Semoga persembahan ini berguna bagi gereja kami. Berkati orang tua kami ya Bapa di dalam mencari nafkah untuk kehidupan kami, agar berkat-berkat-Mu melimpah di dalam keluarga kami. Ya Bapa, kami naikkan doa syafaat kami pada pagi ini ya Tuhan. Untuk ibadah kami yang kami lakukan masih tetap secara online, kami percaya Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berkurang sedikit pun bagi kami. Dan Engkau senantiasa menyertai kami di dalam setiap langkah hidup kami. Bapa, berkatilah kedua orang tua kami, berkatilah saudara-saudara kami, berkatilah seluruh keluarga kami ya Bapa, di dalam mengarungi kehidupan ini ya Tuhan, agar kami senantiasa hidup hanya seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada di rumah masing-masing beserta keluarga mereka Bapa. Kiranya Tuhan juga memberkati
agar mereka tetap setia di dalam kasih-Mu, beribadah walaupun di rumah masing-masing. Berkati juga para pelayan kami, pamong kami yang dengan setia melayani kami lewat daring. Kami percaya Tuhan, kemurahan-Mu, berkat-berkat-Mu juga melimpah kepada mereka semua. Juga tim multimedia Tuhan yang tidak kenal lelah, yang senantiasa menyertai setiap kegiatan yang kami lakukan. Kiranya Tuhan juga memberkati. Bapa, kami rindu untuk bersekutu secara langsung di rumah-Mu. Olehnya itu dengan rendah hati kami mohon ya Bapa, kiranya virus corona yang melanda negara dan bangsa kami juga dunia, Tuhan, Engkau hapus dari muka bumi ini. Ya Bapa, inilah hidup kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sepanjang hari ini ya Bapa, di dalam Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, mari kita memuji Tuhan dengan judul Pekerja Kristus. Cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya Yesusku luar biasa, ya Dia Raja segala raja, ya memanggilku menuailah damnya, hanya anugerah semata, ya aku dipakai olehnya, ya sungguh sangat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Adik-adik, sebelum kita mundur dari ibadah kita pada pagi yang indah ini, mari kita ngambil sikap yang baik, kita terima berkat agar sepanjang hari ini Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Kiranya berkat dari Allah, Bapa kita, dan Yesus Kristus Sang Putra Juru Selamat kita, serta penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kita sepanjang segala masa. Amin. Nah, adik-adik semuanya, tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.